Halo guys, ketemu lagi dengan teman sukses di sini. Guys, coba deh bayangin ini. Kamu hidup damai, nyaman, bisa makan enak sampai kenyang, semua kebutuhan terpenuhi. Sampai suatu pagi, duniamu tiba-tiba terbalik. Bukan kiamat, bukan karena invasi alien, tapi segala sesuatu biasanya yang terasa penting buat kamu, tiba-tiba hilang tanpa jejak. Rasanya pengen teriak kayak gini, siapa yang mindahin kebahagiaan gue? Nah, kalau kamu pernah ngerasain kehilangan, bingung, atau marah karena ada perubahan besar yang gak kamu harapin, berarti video ini wajib banget kamu tonton. Hari ini gue mau ajak kalian semua buat ngulik satu cerita klasik yang relevan banget sama pengalaman ini. Sebuah buku super simpel, tapi pesannya ngena banget. Judulnya, Who Moved My Cheese? Atau kalau di bahasa Indonesianya, Siapa yang mindahin keju gue? Percaya deh, setelah dengar cerita ini, cara pandang kalian tentang perubahan di hidup bakalan beda banget. Jadi siap-siap ya, karena kisah ini gak cuma tentang keju, tapi tentang hidup kita semua. Yuk langsung kita mulai aja ya. Semuanya dimulai dari sebuah kehidupan dalam sebuah labirin raksasa. Anggap aja ini kayak labirin kehidupan kita. Labirin ini penuh sama lorong-lorong, belokan, dan pasti ada keju di dalamnya. Kenapa keju? Karena keju itu simbol dari apapun yang kita inginkan dan kita anggap penting dalam hidup. Bisa jadi duit, jabatan, pacar, rumah, kesehatan, hobi, atau bahkan followers IG. Nah, di sana ada 4 karakter utama yang tinggal di dalam labirin itu. 4 karakter kita ini adalah Sniff. Sniff adalah seekor tikus kecil yang lincah dan hidungnya aktif. Dia itu tipe yang cepat nyium bau-bau perubahan. Dia selalu waspada dan gak betah diam. Karakter kedua bernama Scary. Si Scary ini adalah tikus kecil yang energik. Dia ini teman sekaligus partner dari si Sniff. Meskipun indera penciumannya kalah dari Sniff, namun dia ini lincah. Begitu Sniff nyium bau, Scary langsung lari dan nyari tahu. Mereka berdua ini ibarat tim kurir layanan antar yang cepat dan handal. Yang ketiga bernama Ham. Nah, si Ham adalah seorang kurcaci yang tipenya nyaman di zona aman. Dia suka banget sama hal-hal yang udah pasti dan gak suka perubahan. Pokoknya, kalau udah enak, ya udah. Karakter keempat adalah How. Dia ini temennya si Ham. Mereka sama-sama kurcaci yang tinggal di labirin itu. Awalnya, dia ini mirip Ham, suka tinggal dalam zona nyaman. Tapi perbedaannya, dia punya potensi buat belajar dan berubah. Dia bisa berpikir dan mau bergerak kalau didorong. Alkisah, di sebuah labirin yang super besar, tinggallah 4 makhluk kecil. Mereka adalah Sniff, Scary, Ham dan How. Tiap hari mereka lari-lari di labirin buat nyari keju, makanan mereka sehari-hari. Dan akhirnya, mereka nemuin sebuah tempat gede banget yang isinya gunungan keju. Namanya Stasiun Keju C. Di tempat ini keju melimpah ruah, enak, dan gak bakal habis-habis. Ini adalah tempat favorit mereka, di mana mereka bisa menikmati makan sepuasnya. Sniff dan Scary, karena mereka tikus, tiap hari mereka cuma lari dan makan secukupnya, terus pulang. Mereka nggak mikir macem-macem. Kalau sudah kenyang, mereka pulang, kalau lapar, ya balik lagi buat ambil keju. Tapi beda sama Ham dan How. Mereka ini kan manusia mini, punya akal. Begitu nemu keju di stasiun C, mereka langsung ngerasa punya hak atas keju itu. Mereka bangun rumah di sekitar situ, pasang alarm, pokoknya berasa ini keju milik mereka selamanya. Mereka semua jadi keenakan, ngerasa aman, nyaman, dan hidup mereka tentram. Mereka berhenti menjelajah labirin, cuma dateng, makan, dan pulang. Itulah kehidupan yang mereka setiap harinya. Hidup serasa begitu indah karena makanan selalu tersedia bagi mereka. Tapi, namanya juga hidup ya kan?
Gak ada yang abadi. Suatu pagi, Sniff dan Scary datang ke stasiun keju C dan jeng jeng. Kejunya hilang. Ludes. Gak ada sisa sama sekali. Wah gawat dong. Gak ada keju, artinya gak ada makanan buat mereka di hari itu. Tapi apa yang dilakuin Sniff dan Scary? Sniff dan Scary, sebagai tikus yang lincah dan instingnya tajam, mereka cuma ngeliatin sebentar. Gak pakai drama, gak pakai ngeluh, mereka langsung sadar kalau pesta sudah usai. Tanpa pikir panjang, mereka langsung gerak cepat dan lari lagi masuk ke labirin buat nyari sumber keju yang lain. Gimana dengan Ham dan How? Nah, ini dia bagian serunya. Waktu mereka datang ke stasiun keju C, dan ngeliat kejunya kosong melompong, mereka kaget banget. Shock! Ham langsung teriak, siapa yang ngemiendahin keju gue? Dia marah-marah, panik, nggak terima. Dunia serasa runtuh dalam sekejap. Gak kebayang besok bakal makan apa. Seketika itu juga rasa takut timbul dalam pikirannya. Mereka berdua muter-muter di stasiun C yang udah kosong, ngarep-ngarep keju itu tiba-tiba nongol lagi. Mereka nggak percaya kalau keju itu benar-benar hilang. Mereka berusaha menyangkal abis atas kejadian yang menimpa mereka ini. Sayangnya, sampai sore pun mereka tidak berhasil mendapatkan sepotong keju pun. Akhirnya mereka pun terpaksa pulang dengan perut keroncongan. Keesokan harinya mereka kembali ke tempat itu dengan harapan keju itu tiba-tiba muncul di stasiun keju C. Sayangnya mereka tidak menemukan kejunya lagi. Untuk kedua kalinya mereka kembali ke rumah dengan perut yang lapar. Mereka terus-terusan datang ke tempat yang sama setiap hari, berharap keju itu kembali. Tapi ya, mau gimana lagi, kejunya memang sudah nggak ada. Ham dan How masih di stasiun keju C yang kosong. Mereka mulai kelaparan. How mulai sadar kalau mereka terus-terusan diam di tempat itu, mereka bisa mati kelaparan. Dia mulai mikir untuk mencari keju di tempat yang lain. Awalnya, Ham terus-terusan nahan How. Dia beralasan kalau suatu saat kejunya bakal nongol lagi di tempat itu. Tapi How mulai ngerasa nggak betah. Dia sadar, rasa takutnya buat keluar dari zona nyaman itu jauh lebih buruk daripada rasa takut untuk mencari. Sementara itu Sniff dan Scary udah jauh di depan, menjelajah labirin dengan semangat. Mereka memang sering tersesat, sering masuk lorong buntu. Tapi mereka nggak nyerah. Mereka terus nyium-nyium bau keju, lari, dan terus bergerak. Mereka paham, kalau mau dapat keju, ya harus cari. Akhirnya How memutuskan buat bergerak sendiri. Dengan sedikit ragu dan banyak rasa takut, dia mulai masuk lagi ke lorong-lorong labirin yang gelap dan asing. Dia nulis pesan di dinding untuk Ham, berharap Ham nyusul dia. Pesannya kira-kira gini, kalau kamu nggak berubah, kamu akan tertinggal. Di awal perjalanan, How masih sering ketakutan. Dia sering mikir, gimana kalau kejunya nggak ada? Gimana kalau aku tersesat? Gimana kalau lebih buruk dari ini? Tapi setiap kali dia maju selangkah, dia ngerasa lebih lega. Dia mulai belajar dari kesalahannya, dia mulai inget-inget lorong mana yang buntu dan mulai percaya sama instingnya. Dia bahkan mulai nulis pesan-pesan penyemangat di dinding labirin buat dirinya sendiri, dan siapa tahu Ham juga baca. Contohnya, kalau kamu nggak takut, apa yang akan kamu lakukan? Mencium bau keju baru sedini mungkin, membawamu ke sana lebih cepat. Ketika kamu melihat bahwa kamu bisa menemukan keju baru dan menikmatinya, kamu mengubah arah. Semakin cepat kamu melepaskan keju lama, semakin cepat kamu menemukan keju baru. Setelah melewati banyak lorong, banyak tikungan dan banyak rasa takut, akhirnya How mencium bau keju yang berbeda. Lebih kuat dan lebih segar. Dia mengikuti bau itu dan coba tebak apa yang dia temukan. Dia nemuin stasiun keju N. Sebuah stasiun keju yang jauh lebih besar,
lebih banyak dan lebih enak daripada stasiun keju C. Dan ternyata, di sana sudah ada Sniff dan Scary yang lagi asyik makan keju. Hao seneng banget. Dia akhirnya berhasil. Dia makan sepuasnya dan dia sadar akan satu hal, perubahan itu nggak selalu buruk. Terkadang, perubahan itu malah membawa kita ke tempat yang lebih baik. Hao belajar banyak dari perjalanannya. Dia belajar bahwa perubahan itu pasti terjadi. Nggak bisa dihindari. Mau kamu suka atau enggak, keju itu akan bergerak. Pelajaran kedua yang ia peroleh adalah zona nyaman itu menipu. Kalau kita terlalu nyaman, kita jadi nggak peka sama perubahan. Yang ketiga, rasa takut itu cuma halangan di pikiran kita. Kalau kita berani melangkah, hal-hal baik bisa terjadi. Lalu, selalu siaga dan adaptif. Kayak Sniff dan Scary, mereka selalu siap sama perubahan. Nikmati petualangan mencari keju baru. Prosesnya itu yang bikin kita tumbuh. Hao masih berharap Hem bakal nyusul dia. Dia ninggalin jejak remah-remah keju di sepanjang jalan biar Hem bisa ngikutin. Dia berharap Hem bisa ngalahin rasa takutnya dan berani bergerak. Serukan ceritanya? Cerita yang ada di buku Who Moved My Cheese ini juga terjadi dalam dunia nyata. Mungkin banyak dari kalian yang punya pengalaman sama seperti Hem, atau mungkin kalian adalah Sniff dan Scary di kehidupan nyata. Apakah kalian menyadarinya? Apa saja yang bisa kita pelajari dari kisah Who Moved My Cheese ini? Yang pertama, perubahan itu konstan. Keju dalam buku ini menceritakan bahwa ada banyak hal dalam kehidupan kita yang bisa hilang begitu saja secara tiba-tiba. Kalian harus ingat bahwa keju akan selalu bergerak. Hidup ini dinamis, gak ada yang statis. Pekerjaan bisa hilang, hubungan bisa berubah, teknologi bisa usang. Kalau kita nggak siap, kita bisa ketinggalan. Yang kedua, jangan terlalu nyaman di zona aman. Zona nyaman itu enak, tapi bisa jadi jebakan. Kalau kita udah terlalu nyaman, kita jadi malas mikir dan beradaptasi. Begitu ada perubahan, kita jadi kaget dan kesulitan. 3. Ketakutan itu lebih menakutkan daripada kenyataan. Seringkali, rasa takut kita sendiri yang jadi penghalang terbesar. Takut gagal, takut nggak bisa, takut lebih buruk. Padahal begitu kita berani melangkah, banyak hal yang ternyata nggak seburuk yang kita bayangkan. Keempat, bersikaplah seperti Sniff dan Scary. Mereka itu nggak mikir panjang dan nggak banyak drama. Begitu ada perubahan, mereka langsung bergerak mencari solusi. Insting mereka tajam dan mereka selalu siap. Dalam dunia nyata, ini berarti sigap, adaptif, dan proaktif. Yang kelima, keju baru itu selalu ada. Jangan pernah takut kehilangan keju lama, karena di luar sana selalu ada keju yang lebih baik atau bahkan lebih banyak. Kalian harus sadar bahwa terkadang perubahan itu adalah pintu menuju peluang yang lebih besar. 6. Belajarlah dari pengalaman. Kayak Hao yang nulis pesan di dinding. Setiap langkah yang kita ambil, setiap kegagalan adalah pelajaran berharga. Jangan takut salah, yang penting mau belajar dan terus maju. Jadi, ini pertanyaan buat kalian semua. Ketika keju kalian dipindahin, kalian bakal jadi Sniff dan Scary yang langsung bergerak, atau Hem yang terus-terusan mengeluh dan menyangkal, atau Hao yang awalnya takut tapi akhirnya berani berubah? Ingat, perubahan itu nggak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan adalah mengelola reaksi kita terhadap perubahan itu. Jadilah pribadi yang fleksibel, adaptif dan berani mengambil risiko. Karena di ujung jalan, mungkin ada gunungan keju yang jauh lebih besar dan lebih enak menunggu kamu. Itu dia cerita singkat tapi penuh makna dari buku Who Moved My Cheese. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat dan motivasi buat kita semua ya. Gue undur diri,
See you next time. Bye-bye.